April 2026 menjadi salah satu periode paling menegangkan di kawasan Asia Tenggara, terutama saat perhatian publik mulai tertuju pada kondisi yang tengah dialami Malaysia. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi stabil di kawasan, kini justru menghadapi tekanan berat dari berbagai arah secara bersamaan. Apa yang terjadi bukan sekadar gejolak ekonomi biasa, melainkan sebuah krisis berlapis yang perlahan mulai memperlihatkan dampaknya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah situasi global yang belum sepenuhnya pulih, Malaysia kini harus berhadapan dengan dua masalah utama yang saling berkaitan erat. Di satu sisi, terjadi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang mengganggu distribusi energi secara luas. Di sisi lain, harga beras sebagai kebutuhan pokok utama masyarakat melonjak drastis. Kombinasi dari dua tekanan ini menciptakan efek domino yang tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok tertentu, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pekerja kantoran, buruh, hingga pedagang kecil. Namun di balik gambaran besar tersebut, ada satu kelompok yang paling awal merasakan dampak paling keras, yaitu para petani, khususnya petani padi. Mereka berada di garis depan dari krisis yang sedang berlangsung. Ketergantungan terhadap BBM, terutama diesel, menjadikan mereka sangat rentan terhadap setiap kenaikan harga maupun gangguan distribusi energi. Traktor untuk mengolah lahan, mesin pompa air untuk irigasi, hingga kendaraan pengangkut hasil panen semuanya bergantung pada ketersediaan bahan bakar. Ketika harga diesel terus meningkat dan pasokannya mulai tersendat, beban yang harus ditanggung para petani pun semakin berat. Data menunjukkan bahwa biaya produksi di sektor pertanian melonjak signifikan, bahkan mencapai kenaikan lebih dari 50%, dan dalam beberapa kasus menyentuh angka 65%. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata dari tekanan yang dirasakan langsung oleh para petani di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, para petani dihadapkan pada dilema yang sangat sulit. Mereka harus memilih antara tetap menanam dengan risiko kerugian yang semakin besar, atau menghentikan produksi yang pada akhirnya akan berdampak pada ketersediaan pangan nasional. Apapun keputusan yang diambil, konsekuensinya tidak ringan baik bagi individu maupun negara secara keseluruhan. Sementara itu, pada tingkat yang lebih luas, akar permasalahan mulai terlihat semakin jelas. Salah satu faktor utama yang memicu krisis ini adalah beban subsidi BBM yang sangat besar. Pemerintah Malaysia selama ini berupaya menjaga stabilitas harga energi melalui subsidi yang masif. Namun, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, beban tersebut melonjak hingga mencapai sekitar miliar per bulan, angka yang tidak hanya besar, tetapi juga mulai melampaui kemampuan fiskal negara untuk menanggungnya secara berkelanjutan. Perusahaan energi nasional seperti Petronas, yang selama ini menjadi tulang punggung dalam menopang subsidi, dikabarkan tidak lagi mampu menutupi seluruh beban tersebut. Situasi ini menciptakan tekanan besar bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah penyesuaian, termasuk kemungkinan rasionalisasi subsidi, sebuah kebijakan yang berisiko memicu gejolak sosial. Ketika distribusi energi mulai terganggu dan biaya logistik meningkat, dampaknya langsung merembet ke sektor lain, terutama pangan. Harga beras yang sebelumnya relatif stabil, kini mengalami lonjakan tajam. Bagi masyarakat, ini berarti biaya hidup yang semakin tinggi, sementara daya beli belum tentu meningkat secara sebanding. Tekanan ekonomi pun semakin terasa di tingkat rumah tangga. Masalah ini semakin diperparah oleh tingginya ketergantungan Malaysia terhadap impor pangan. Nilai impor yang mencapai puluhan miliar setiap tahun menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Dalam kondisi global yang stabil, strategi ini mungkin tidak menimbulkan masalah berarti. Namun ketika rantai pasok internasional terganggu, ketergantungan tersebut justru menjadi titik lemah yang sangat rentan. Saat negara-negara produsen mulai memprioritaskan kebutuhan domestik mereka dan membatasi ekspor, Malaysia dihadapkan pada situasi yang semakin sulit. Persaingan untuk mendapatkan pasokan pangan menjadi semakin ketat, sementara harga di pasar internasional terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan finansial saja tidak cukup untuk menjamin ketersediaan barang. Penurunan produksi beras domestik turut memperburuk keadaan. Target pemerintah untuk mencapai tingkat swasembada sebesar 70% kini semakin jauh dari kenyataan, dengan realisasi yang justru menurun hingga sekitar 60%. Penurunan ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi,
tetapi juga oleh ketidakpastian yang dihadapi para petani dalam kondisi yang terus berubah. Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, perhatian publik juga tertuju pada dinamika politik dalam negeri. Harapan masyarakat agar para pemimpin segera menemukan solusi justru berhadapan dengan realitas yang mengecewakan. Perdebatan di parlemen yang seharusnya menjadi ruang merumuskan kebijakan strategis, dalam beberapa kesempatan malah diwarnai konflik personal dan perdebatan yang tidak produktif. Bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, kondisi seperti ini tentu menambah rasa frustrasi. Kepercayaan terhadap institusi negara pun ikut tergerus, seiring munculnya persepsi bahwa para elit politik tidak sepenuhnya memahami atau merasakan penderitaan rakyat. Dalam konteks regional, situasi Malaysia juga memunculkan perbandingan dengan negara tetangga, termasuk Indonesia. Pada periode yang sama, Indonesia menunjukkan indikator yang relatif lebih stabil di sektor pangan. Cadangan beras pemerintah yang mencapai jutaan ton, serta inflasi pangan yang terkendali, memberikan kontras yang cukup jelas terhadap kondisi di Malaysia. Dari sudut pandang Indonesia, situasi ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kemandirian pangan dan energi. Ketergantungan berlebihan terhadap impor tanpa penguatan produksi domestik dapat menjadi risiko besar ketika menghadapi tekanan global yang tidak terduga. Meski demikian, penting untuk melihat situasi ini secara objektif, bukan sekadar sebagai perbandingan antar negara. Krisis yang dialami Malaysia mencerminkan kompleksitas tantangan ekonomi modern, di mana berbagai faktor saling berinteraksi dan menciptakan dampak yang luas. Tidak ada satu solusi tunggal yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan secara instan. Yang menjadi perhatian utama saat ini adalah potensi krisis ini berkembang lebih jauh tidak hanya sebagai krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan. Ketika masyarakat mulai kehilangan keyakinan terhadap kemampuan sistem dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, dampaknya bisa jauh lebih dalam dan berlangsung lebih lama. Di tingkat masyarakat, dampak krisis ini mulai terlihat dalam berbagai bentuk aktivitas pasar yang menurun, perubahan pola konsumsi, hingga meningkatnya kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi keluarga. Di sektor pertanian, tekanan yang terus berlanjut berpotensi memicu penurunan produksi yang lebih jauh, yang pada akhirnya akan memperparah ketahanan pangan nasional. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Setiap langkah memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan dengan matang. Rasionalisasi subsidi, misalnya, dapat mengurangi beban fiskal, tetapi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap masyarakat dalam jangka pendek. Sebaliknya, mempertahankan subsidi dalam skala besar tanpa penyesuaian bisa memperburuk kondisi keuangan negara dalam jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting. Transparansi informasi serta kejelasan arah kebijakan dapat membantu menjaga kepercayaan publik dan mencegah kepanikan yang tidak perlu. Pada akhirnya, krisis yang terjadi di Malaysia pada tahun 2026 ini menjadi pengingat kuat bagi seluruh negara di kawasan, termasuk Indonesia. Stabilitas ekonomi bukan sesuatu yang permanen, melainkan harus terus dijaga melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi jangka panjang. Kemandirian di sektor strategis seperti pangan dan energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Dunia yang semakin terhubung dan dinamis menuntut setiap negara memiliki pondasi yang kuat agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. Apa yang terjadi di Malaysia hari ini mungkin terasa jauh bagi sebagian orang, tetapi sejatinya merupakan cerminan dari tantangan yang juga bisa dihadapi negara lain. Oleh karena itu, memahami dan mengambil pelajaran dari situasi ini menjadi langkah penting untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.